Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di video pembelajaran Enterprise Resource Planning bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik penting dalam keberhasilan implementasi IRP, yaitu evaluasi dan pengukuran kinerja IRP. Setelah sistem IRP diterapkan, gimana sih cara kita tahu kalau sistem itu tuh benar-benar bekerja dengan baik? Nah, di video kali ini kita akan pelajari bagaimana mengevaluasi efektivitas IRP dan mengukur dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Oke, seperti yang kita tahu bahwa tidak semua proyek teknologi informasi di perusahaan itu berjalan mulus. Alasannya adalah faktor kesiapan sumber daya manusia baik dalam perusahaan tersendiri maupun dari mitra kerja seperti konsultan. Ya kadang walaupun teknologinya canggih dan konsultannya sudah berpengalaman, tetap aja nggak bisa menjamin proyek itu bakal sukses. Karena realitanya nggak semua orang di tim itu baik dari pihak perusahaan maupun konsultan punya semangat dan visi yang sama dalam mengerjakan proyek sistem informasi. Padahal keberhasilan proyek itu nggak cuma soal tools ataupun software, tapi juga soal kerjasama dan juga semangat tim. Jadi penting banget buat kita tahu apa aja yang harus dipersiapkan biar proyek IRP ini benar-benar berhasil. Oke, dalam proyek sistem informasi memilih orang yang tepat itu penting banget ya. Nggak boleh asal tunjuk, apalagi buat posisi penting kayak project leader. Nah, di sini manajemen punya tugas besar untuk mencari dan memilih staf atau karyawan yang benar-benar punya semangat dan komitmen yang tinggi buat ikut ngerjain proyeknya sampai selesai. Nah, orang-orang tersebut nggak cuma harus paham teknis aja, tapi juga harus siap terlibat aktif dari awal sampai akhir proyek. Intinya, kalau mau proyeknya sukses, berarti timnya harus solid dan punya motivasi yang sama biar nggak setengah-setengah. Menurut Ricardo Eko Indrajit, ada hubungan kuat antara manfaat atau value yang dirasakan SDM, baik dari perusahaan maupun konsultan, dengan potensi suksesnya sebuah proyek sistem informasi. Nah, untuk ngebantu kita lebih ngerti hubungan itu, beliau menyajikan dalam bentuk matriks. Matriks ini bisa bantu kita lihat gambaran besar apakah tim kita sudah berada di jalur yang benar buat ngejalanin proyek sistem informasi sampai sukses. Nah, ini adalah matriks yang dimaksud Ricardus Eko Indrajit tadi. Matriks ini nunjukin gimana nilai atau manfaat proyek sistem informasi bisa dirasakan oleh kedua belah pihak ya, dari SDM perusahaan ataupun konsultan IT-nya. Nah, kita lihat keempat kuadrannya. Di sini ada kuadran satu, win-win project. Ya, kalau dua-duanya eh, perusahaan dan konsultan itu merasakan manfaat tinggi, maka proyek ini bisa dibilang ideal. Ya, semua pihaknya semangat, hasilnya pun bisa maksimal, yaitu yang paling kita harapkan. Kemudian kuadran 2, knowledge transfer. Di sini manfaat paling besar itu dirasakan oleh perusahaan. Biasanya karena perusahaan banyak belajar dari konsultan. Ya ini bagus juga, tapi belum tentu menguntungkan buat konsultan dalam jangka panjang. Terus yang ketiga, VIRN, ya. Di sini konsultan dapat manfaat besar, tapi perusahaannya tuh nggak terlalu gitu ya. Bisa jadi proyek ini dijadiin ajang uji coba atau eksperimen oleh konsultannya. Jadi perusahaannya jadi kurang dapat value-nya. Terus kuadran 4, nah ini adalah just for fun. Nah, kalau yang ini paling bahaya ya. Dua-duanya nggak dapat manfaat yang berarti gitu. Proyeknya bisa jadi cuma formalitas aja. Yang penting asal jalan tanpa arahan yang jelas. Jadi idealnya kita harus menuju kuadran yang pertama ya, yaitu win-win project biar semua pihak itu merasa diuntungkan dan juga termotivasi. Nah, kita bahas satu persatu untuk lebih jelasnya. Kuadran pertama ya, yaitu kondisi paling ideal, win-win project. Di sini SDM dari kedua belah pihak, perusahaan dan juga konsultan, mereka sama-sama diuntungkan dari proyek sistem informasi yang mereka kerjakan. Nah, biasanya proyek
di kondisi ini berjalan mulus karena semua timnya itu kompak dan saling percaya gitu. Nggak ada tuh yang saling curiga ataupun main aman sendiri. Malah suasana kerjanya itu jadi positif banget gitu ya. Semuanya punya tujuan sama, jadi bikin proyeknya lebih sukses gitu. Kalau dilihat dari sisi keuangan, prinsip yang dipakai itu biasanya adalah value for money. Jadi, uang yang dikeluarkan itu benar-benar sebanding dengan manfaat yang didapat. Intinya, ini adalah situasi yang diharapkan dalam setiap proyek teknologi informasi ya. Jadi, suasana kerjanya nyaman, semua pihaknya diuntungkan, dan resiko kegagalan itu bisa ditekan sekecil mungkin. Selanjutnya kita masuk ke kuadran 2. Nah, di kondisi ini biasanya yang merasa paling diuntungkan adalah pihak perusahaan atau klien. Mereka ngerasa dapat banyak ilmu dan juga pengalaman dari keterlibatan SDM dalam proyek. Ya, tapi sayangnya dari sisi konsultan, manfaat yang mereka dapat itu nggak terlalu signifikan. Akibatnya, konsultannya jadi kurang antusias dan nggak terlalu terlibat aktif di proyek ini. Masalahnya adalah ini bisa jadi bumerang buat si perusahaannya. Soalnya kenapa? Karena mereka bisa jadi over demanding ya, terlalu banyak nuntut hal-hal di luar kesepakatan karena mereka merasa sudah bayar dan merasa paling diuntungkan gitu. Mungkin walaupun awalnya proyek ini punya resiko gagal yang kecil, kalau kondisinya kayak gini, eh, apalagi dibiarkan terus berlarut-larut gitu ya, ini mengakibatkan gagalnya atau resiko gagalnya ini malah bisa meningkat gitu. Konsultan yang ngerasa nggak dapat value itu bisa aja mulai fokus ke proyek lain dan ujung-ujungnya kualitas layanan si perusahaannya jadi menurun. Ya ini untuk kuadran 2. Di kuadran 3 ini, kondisinya kebalikan dari kuadran 2. Kali ini yang diuntungkan adalah pihak konsultan, sementara perusahaan justru merasa terbebani dengan proyek teknologi informasi ini. Biasanya konsultan itu dapat banyak manfaat ya, mungkin untuk riset atau pengembangan produk mereka sendiri. Tapi pihak perusahaan ngerasa ini bukan prioritas mereka, bahkan bisa dianggap merepotkan oleh perusahaan. Akhirnya proyeknya diserahkan sepenuhnya ke konsultan. Nah, SDM dari perusahaan ini ogah-ogahan ikut terlibat, malah mereka cenderung banyak mengkritik atau nggak setuju dengan hasil kerja konsultannya. Nah, yang lebih gawatnya bisa jadi perusahaannya jadi adaptis ya, udah nggak peduli lagi sama hasil kerja konsultannya. Dan kalau ini terus berlanjut, resiko proyek kegagalan ini bakal tinggi banget, soalnya output berkualitas atau enggak itu udah bukan fokus utamanya lagi gitu. Jadi proyek yang berjalan di kuadran ini tuh rawan banget gagal karena satu pihak jalan sendiri, sementara pihak yang lain itu cuma nonton dari kejauhan aja. Oke, namun di sisi lain, pada kuadran 3 ini, pihak konsultan itu sangat diuntungkan ya. Selain mendapatkan proyek jasa, situasi ini juga bisa jadi ajang pelatihan, penelitian, dan juga pengembangan bagi pihak konsultannya. Jadi, dari sudut pandang mereka, proyek ini merupakan eh, banyak nilai tambahnya gitu untuk si konsultannya. Oke, kalau udah masuk ke kuadran 4, ini tandanya proyek TI-nya udah kayak formalitas aja. Jadi kedua belah pihak, itu baik perusahaan maupun konsultan, nggak dapat manfaat yang berarti dari proyek ini. Akhirnya, ya mereka cuma pengen cepet-cepet selesai aja gitu, nggak peduli hasilnya bagus atau enggak. Yang penting kelar gitu ya. Bisa dibilang kualitas proyeknya ini minim banget, cuma sekedar memenuhi kewajiban aja. Nah, yang lebih parahnya, dalam kondisi kayak gini rawan banget muncul pelanggaran etika bisnis, ya baik dari pihak perusahaan maupun konsultan itu bisa aja ambil jalan pintas atau bahkan lepas tanggung jawab. Dan ya, ujung-ujungnya bisa jadi bom waktu ya. Proyek itu boleh aja selesai, tapi resiko masalah di kemudian hari itu bisa besar banget.
Ya, jadi kuadran ini adalah kondisi yang harus dihindari dalam implementasi proyek sistem informasi maupun teknologi informasi. Oke, setelah sistem informasi yang baru dijalankan, nggak bisa langsung dianggap beres gitu aja ya. Harus ada yang namanya review atau evaluasi. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama buat ngecek apakah sistem itu udah berhasil mencapai tujuan awalnya. Jangan sampai udah repot-repot dibikin, ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Terus kedua, kita lihat apakah prosedur operasional dan pengendalian sistem itu sudah berjalan dengan baik. Artinya sistemnya nggak cuma bagus di atas kertas aja ya, tapi juga benar-benar bisa dijalankan dengan lancar. Terus ketiga, tentu saja kita harus pastikan kebutuhan user alias pengguna ini benar-benar terpenuhi. Karena mereka yang paling sering pakai sistemnya, jadi kenyamanan dan kemudahan mereka itu adalah prioritas. Dan terakhir, perlu dicek juga batasan-batasan sistemnya. Apakah ada hal-hal penting yang mungkin belum diperhitungkan dan bisa jadi masalah ke depannya. Nah, evaluasi ini penting banget ya supaya sistem yang sudah susah payah dibangun itu benar-benar bisa memberikan manfaat dan bisa diandalkan. Oke, dalam IRP, sistem yang kita jalankan itu harus terus dievaluasi supaya tetap efektif, efisien, dan juga relevan dengan kebutuhan bisnis. Dan ini merupakan tahapan evaluasi sistemnya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, bagian mana sistem IRP yang mau kita evaluasi. Ya, apakah HR, Human Resource, atau mungkin proses integrasinya? Ya, jangan asal evaluasi ya, harus jelas dan juga fokus. Terus selanjutnya, kita tentukan standar atau patokan evaluasinya. Misalnya, apakah sistem sudah mengurangi waktu proses, terus apakah usernya ini puas, ya, terus kriteria ini tuh bisa jadi dasar kita buat menilai nanti, ya. Terus ketiga, nah, biar semuanya berjalan lancar, kita harus susun atau organisir kegiatan evaluasinya. Ya, siapa yang terlibat? Apakah tim IT, apakah end user, ataukah manajer? Jadi semua harus tahu peran masing-masing. Kemudian keempat, pengumpulan data. Nah, tahap ini kita mulai ngumpulin data dari sistem IRP. Ya, bisa dari log sistem, laporan, atau survei ke penggunanya, atau observasi langsung. Yang penting datanya valid dan bisa kita analisis. Terus kelima, semua data dan temuan itu dicatat dengan rapi, dikumpulkan. Ya, ini penting banget buat tracking perubahan dari waktu ke waktu dan juga bisa jadi bukti dokumentasi kalau misalnya nanti ada audit atau ada review. Terus tahap keenam, sekarang waktunya kita bedah performa sistemnya. Ya, apakah sistem ERP-nya sudah berjalan optimal? Apakah ada bottleneck? Ya, dari sini kita bisa tahu titik lemah dan juga kekuatannya. Dan kemudian yang ketujuh, dari hasil analisis tadi, kita buat rekomendasi perbaikannya. Ya, bisa berupa pengembangan fitur, pelatihan pengguna, ya atau bahkan revisi proses bisnisnya. Terus yang kedelapan, lakukan tindakan koreksi. Nah, di tahap ini kita ambil langkah nyata untuk perbaikan berdasarkan rekomendasi tadi. Dan terakhir, kita cek lagi hasil dari tindakan koreksi, apakah ada peningkatan, apakah masalah sebelumnya sudah teratasi. Ya, kalau misalnya belum ya berarti kita ulangi lagi prosesnya. Ya, ke awal lagi seperti itu. Oke, setelah sistemnya dievaluasi, kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemeliharaan sistem IRP. Nah, sistem IRP itu bukan barang sekali pakai ya, yang begitu diimplementasikan terus selesai. Justru disinilah tantangannya itu dimulai. Terus apa aja yang termasuk dalam aktivitas pemeliharaan sistem? Nah, pertama ada aksi korektif. Ya, ini artinya kita perbaiki masalah atau bug yang muncul saat sistem sedang berjalan, misalnya modulnya tidak merespon, ya laporannya tidak akurat atau error sistem lainnya.
Terus kedua, adaptasi prosedur. IRP itu dinamis ya, kadang ada fitur baru yang dibutuhkan atau proses bisnis perusahaannya berubah. Nah, sistem harus bisa menyesuaikan di sini. Disinilah kita butuh pemeliharaan adaptif. Ya, terus ketiga ada pemeliharaan perfektif. Ya, perfektif ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kinerja sistem. Misalnya, setelah melakukan upgrade aplikasi atau menambahkan modul baru, ya agar sistemnya tetap relevan dan juga efisien. Terus ada pemeliharaan preventif. Nah, preventif ini yang sering dilupakan, padahal pemeliharaan jenis ini tuh penting banget untuk ngejaga sistem tetap stabil. Contohnya kayak backup data yang rutin, terus pengecekan server ya, atau update keamanan. Nah, pemeliharaan sistem itu luas banget ya, nggak cuma soal perbaikan ketika ada masalah, tapi juga tentang penyesuaian, terus peningkatan, dan juga pencegahan. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa pemeliharaan itu tidak hanya satu jenis saja, tapi di sini ada dua kategori utama, yaitu korektif dan adaptif. Ya, pertama korektif, ini seperti namanya, ini fokusnya pada korektif, yaitu perbaikan. Tugasnya apa? Yang pertama sebagai aplikasi program tambahan. Ini biasanya dilakukan kalau ada tambahan modul, ya misalnya dari vendor yang harus kita pasang di sistem ERP kita. Terus yang kedua ada troubleshooting. Ini tugas paling umum ya untuk menyesuaikan masalah dari laporan pengguna, misalnya error, ya terus apa namanya kalau misalnya sistem tiba-tiba lemot gitu. Terus yang kedua adalah adaptif. Nah, kalau yang ini lebih ke arah penyesuaian ya, biasanya karena adanya perubahan dari luar, kayak teknologi baru atau perusahaan proses bisnis gitu. Nah, tugasnya apa? Yang pertama ada transfer and testing. Ya, transfer berarti kita implementasi fitur baru ya, dan testing dilakukan setelah itu untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Terus ada modifikasi, ya modifikasi dan penyesuaian, penyesuaian antar muka. Kalau ada kebutuhan untuk custom internal atau integrasi antar program, ini tugasnya masuk kategori korektif juga. Terus upgrade versi, ya sistem ERP ini perlu disesuaikan dengan versi aplikasi terbaru ya. Ini penting banget buat keamanan dan juga performa. Kemudian administrasi. Nah, ini adalah kegiatan rutin kayak monitoring ukuran file, terus juga kecepatan respon sistem, terus backup data atau mungkin ngecek error ya. Dan monitoring, monitoring alur kerja. Ini semacam evaluasi internal atas aktivitas pemeliharaan itu sendiri ya. Jadi kita pastikan proses pemeliharaannya itu berjalan dengan baik juga. Nah, ini adalah gambaran klasifikasi aktivitas pemeliharaan sistem ERP. Jadi, pastikan tim ERP di perusahaan itu punya perencanaan pemeliharaan yang matang dan juga rutin, biar sistem yang udah diinvestasikan mahal-mahal nggak jadi malah jadi beban gitu ya untuk perusahaannya. Sekarang kita lihat bagaimana sistem ERP akan berkembang di masa yang akan datang. Kayak di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat seperti sekarang ya, sistem ERP itu juga nggak mau ketinggalan dong. Hal ini kita lihat dalam pengembangan ERP ke depannya, seperti penggunaan aplikasi berbasis web ya. Sekarang itu hampir semuanya udah lari ke web ya. Kenapa? Karena ya lebih fleksibel, bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Khususnya dalam ERP, ini sangat membantu buat koordinasi sama mitra kerja di supply chain. Yang nggak perlu ribet-ribet install, tinggal akses lewat browser aja. Kemudian integrasi artificial intelligence atau AI. Nah, IRP itu zaman sekarang makin canggih ya, karena mulai mengintegrasikan atau diintegrasikan dengan AI. AI ini bisa bantu buat analisis data yang lebih mendalam, bisa juga bikin prediksi atau bahkan bantu ngambil keputusan dalam perencanaan bisnis. Jadi, bukan cuma sistem pencatatan aja, tapi juga jadi asisten digital juga. Dan yang ketiga, menjangkau perusahaan skala menengah
Ya, dulu IRP itu identik sama perusahaan besar karena mahal dan juga rumit ya. Tapi sekarang teknologi itu makin stabil dan biaya implementasinya juga makin terjangkau ya. Jadi perusahaan skala menengah pun mulai banyak yang pakai IRP karena waktu pemasangannya juga relatif cepat, harganya juga lebih murah. Oke, yang keempat, sistem IRP makin fleksibel dan juga modular. Nah, IRP itu sekarang udah nggak kaku kayak dulu ya. Sistemnya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi modulnya ini bisa kita pilih dan bisa kita kombinasikan secara bebas gitu. Jadi misalnya nih, perusahaan kita lebih cocok pakai modul keuangan dari vendor A, tapi modul SDM-nya dari vendor B. Nah, sekarang itu bisa banget dilakukan seperti itu. Modularitas ini tuh bikin IRP jadi lebih ringan, lebih sesuai kebutuhan, dan tentunya lebih hemat biaya juga. Terus yang kelima, dukungan pihak ketiga makin kuat. Nah, sekarang makin banyak bolt-ons, yaitu aplikasi pihak ketiga yang bisa ditambahkan ke IRP. Misalnya aplikasi CRM, e-commerce, atau analitik yang khusus banget dan gak disediain oleh vendor IRP utama. Nah, biar semua sistem ini terintegrasi, kita pakai middleware alias sistem antara ya. Middleware ini kayak jembatan yang menghubungkan semua aplikasi supaya bisa saling bertukar data dengan lancar. Jadi, IRP modern itu bukan lagi sistem tertutup, tapi udah bisa jadi ekosistem terbuka yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, oke, em, itu tadi pembahasan kita tentang evaluasi dan pengukuran kinerja IRP ya. eh, kita sudah belajar gimana proses evaluasi dilakukan, kriteria apa aja yang digunakan, serta pentingnya menjaga sistem ERP tetap optimal melalui pemeliharaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Ingat ya, IRP itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana sistem ini bisa benar-benar memberikan nilai tambah bagi proses bisnis perusahaan. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa bantu kalian lebih memahami peran penting IRP dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.